Yang menunggu tadi dari jam berapa nih? Dari pagi. Oh, dari pagi, ha? Jam 9. Terus makan siangnya ditanggung panitia. Ya Allah, jamaah yang menunggu dari jam 9 yang belum makan, yang kehausan, balaslah kebaikan mereka menjadi amal soleh ya Allah. Abdul Somad malu ceramah di depan mereka. Abdul Somad ceramah dalam keadaan kenyang. Abdul Somad ceramah dalam keadaan tenang. Abdul Somad dalam keadaan nyaman, adem ayem. Tapi mereka rela bersusah-susah, rela berlapar-lapar. Mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Loh, kok diaminkan? Yang penting masuk surga. Teganya saya ditinggal. Boleh jadi jamaah ini yang menarik tangan Abdul Somad masuk ke surga. Diaminkan juga lagi. Kita tidak tahu entah siapa yang menyelamatkan kita. Makanya kalau kita berdoa itu bersama-sama. Kita tidak tahu entah dari mulut yang mana doa itu mengetuk pintu langit. Kita tidak tahu entah dari mulut yang mana. Boleh jadi ustadz yang di sini tidak ikhlas, pahalanya sudah habis diambil subscriber, sudah dihabiskan follower, sudah dipuji-puji, 2000 yang muji, 100 yang gini, habis pahalanya karena ria. Tapi ada ibu-ibu yang di belakang sana biasa-biasa saja, hanya ibu rumah tangga, tapi hatinya tulus ikhlas. Boleh jadi pintu langit terbuka karena doa dan keikhlasannya. Betul? Jangan sepelekan orang, jangan anggap teremeh-temeh orang. Maka sudikah semua jamaah ini mendoakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah? Doakan Ustaz Abdul Somad supaya istiqomah. Ngapai datang dari Riau naik pesawat ke Cengkareng, sampai Cengkareng naik mobil ke Tasikmalaya. Bangun belum sampai juga. Tidur lagi, bangun belum juga. Ngapai datang jauh-jauh musim Covid? Mau cari apa? Mau kampanye? Mau cari apa? Yang dicari tidak lain supaya mati dapat amal jariah. Yang kaya-kaya enak, dia bangun masjid, dia wakafkan tanah, dapat amal jariah. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat tahajud, i'tikaf malam, mengalir. Dia kaya, uangnya banyak. Abdul Somad tidak kaya. Yang punya jabatan Pak Sekda enak, 5 tahun, 10 tahun punya jabatan, dibagikannya uang negara untuk imam masjid, untuk fakir miskin, beasiswa untuk anak tak mampu, dibangunkan sekolah untuk anak yatim, mengalir pahalanya. Jabatan nggak ada, harta nggak ada, satu-satunya yang ada cuma suara. Suara inilah yang dipakai, mudah-mudahan didengar jamaah, diamalkan jamaah, mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Hanya itu saja yang diharapkan dari hidup ini. Hidup ini mau cari apa? Mau kaya-kaya, beli baju sampai 3 lapis. Itu bukan kaya, demam. Betul? Mau makan sebanyak-banyaknya, makan ini. Pas dites ronsen, rupanya ususnya bolong. Tidak ada yang dicari hidup ini kecuali mencari kemuliaan dari Allah. Tu'izzu man tasha', engkau yang mengangkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha', engkau yang menjatuhkan serendah-rendahnya. Tapi kalau kita bisa meramaikan masjid, kemarin datang tokoh ramai, bulan ini Abdul Somad ramai, bulan depan nggak tahu siapa lagi datang ramai. Pas ada keyboard tunggal penyanyinya pakai rok pendek, nggak ada. Itu tidak akan terjadi di Tasikmalaya, betul? Karena di sini masyarakat religi, masyarakatnya agamis, masyarakatnya taat beragama, masyarakatnya menjaga adab, topan santun, tata kerama. Maka mereka tetap menjaga adab Islami. Tidak ada perempuan yang tidak pakai jilbab. Itu ada nggak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Somad nggak takut nanti kalau mati tiba-tiba dunia ini berbolak-balik, semua akan menjadi jahat. Dunia ini dari dulu sampai sekarang isinya baik, jahat, jahat, baik, baik, jahat, jahat, baik. Yang isinya baik semua itu sorga.
Yang baik semua itu malaikat, yang jahat semua itu setan. Yang jahat semua setan, yang baik semua malaikat. Kita ini bukan malaikat dan bukan setan. Jadi kalau jahat-jahat dikit, ya kata setan, ini nggak apa-apa. Kita ini kalau jahat akan diluruskan orang lain. Abdul Somad kalau dia nggak betul akan diluruskan oleh jamaah. Betul? Jamaah yang ngasih tahu, Ustadz itu pecinya mereng. Ustadz rambutnya keluar. Masukkan lagi. Tidak ada yang bisa meluruskan kita kecuali orang lain. Bersyukur masih ada ajengan. Bersyukur masih ada ulama. Mereka yang meluruskan kalau kita salah. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Kapan menjadi umat yang terbaik? Apakah karena sering ke Makkah bolak-balik haji dan umrah? Enggak bisa karena Covid. Kapan menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Melarang orang buat ajak buat baik, larang buat mungkar. Nampak anak orang membonceng anak gadis, kasih support atau dilarang? Larang. Kau bonceng anak siapa? Anak gadis, Pak. Anak gadis siapa? Anak gadis saya. Oh, enggak apa-apa. Berdua-duaan dengan tidak mahram menyebabkan perbuatan zina, perbuatan yang melanggar aturan norma adat istiadat, melanggar aturan agama. Az-zaniyatu pezina perempuan, waz-zani pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Cambuk mereka 100 kali. 100 kali pakai cambuk. Kalau enggak ada 100 kali pakai cambuk enggak ada, pakai pelepah korma. Pelepah korma enggak ada, pelepah sawit. Pelepah sawit enggak ada, pelepah kelapa. Pelepah kelapa enggak ada, batang kelapa. Baru sekali cambuk mati, kubur. Asy-syaikhu kalau sudah menikah, wasyaikhatu perempuan sudah menikah, idza zanaya kalau berzina, farjumuhumal battah, tanam ke dalam tanah setengah badan, lempar batu sampai mati. Hukum Islam memberikan efek jera. Ini sekarang tidak dihukum dengan efek jera, masuk penjara bisa main bowling. Masuk penjara bisa main golf liburan. Keluar badan makin sehat. Kemana aja? Iktikaf Pak Ustaz. Na'udzubillah. Oleh sebab itu syariat Islam mengajarkan kita supaya syariat ini menjaga kita, supaya dunia ini terjaga aman dari perbuatan maksiat dan dosa. Apa gunanya dipelajari kalau tidak diamalkan? Betul? Kitab mazhab Syafi'i dibaca dari mulai matan takrib naik kepada Fathul Qarib, baca I'anatul Talibin, baca kitab Ma'alli, dalilnya hafal, sunnahnya hafal, mazhab Syafi'inya hafal, tapi tidak diamalkan. Kabura maqtan indallah, orang yang paling dimurkai Allah, tahu tapi tidak mengamalkan. Saat ini kita tidak mengamalkan, tapi anak cucu kita nanti wajib kita tinggalkan mereka dalam keadaan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Jangan ada putus asa, jangan ada lemah diri, jangan ada serakah, jangan ada bakhil, jangan ada tamak. Karena kita semua akan mati menghadap Allah. Yang akan kita bawa hanyalah 2 rakaat di tengah malam. Allahu Akbar. Yang akan kita bawa hanyalah zikir di tengah kesunyian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan di lisan, tsaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hamal hari kiamat. Habibatani ilar rahman, dicintai disukai Allah yang maha kasih dan penyayang. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tidak ada yang dapat menenangkan hati kecuali zikir. Banyak-banyak berzikir. Datang setan mendekati, setannya kabur lari karena zikir. Banyak-banyak zikir. Karena datang galau, datang susah hati, datang setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Jangan pergi pengajian, jangan pergi pengajian, jangan pergi pengajian, jangan pergi pengajian, kata setan. Setan datang dari 4 arah. La'atiyannahum min baini aidihim, datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Jangan pergi pengajian. Datang malaikat berbisik, pergilah pengajian. Jangan pergi pengajian. Ustadznya Abdul Somad paling-paling gak datang. Paling-paling dia udah kena COVID, kata setan. Tapi kemudian akhirnya datang bertemu kita. Maka yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah lulus ujian setan. Banyak setan yang gantung diri petang ini. Begitu setan melihat jamaah ramai, berpayung-payung, anak-anak kecil di bawah, pejabat-pejabat datang, orang-orang kaya hadir, anak-anak sampai dari balik batang pisang. Maka setan semuanya stres, kata setan. Tapi melihat anak muda sakau, anak muda pacaran, anak muda laki-laki dengan perempuan seks bebas, anak laki-laki dengan laki-laki laga pedang LGBT, maka setan merasa senang. Yes, kata setan. Tapi hari ini yang bangga setan atau malaikat? Majlis ini, majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka, kalian komplain, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan kelahi, mereka hanya akan perang, mereka hanya akan menumpahkan darah. Ada orang Tasikmalaya yang menumpahkan darah? Ada? Ada kemarin Idul Adha menumpahkan darah sapi. Meniti jalan untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak cerita masalah cinta lagi. Untuk apa cerita cinta bagi masyarakat? Mubazir cerita cinta di sini. Karena semuanya adalah pencinta-pencinta Abdul Somad. Kalau tak cinta tak mungkin mereka datang kemari. Betul? Mereka adalah orang yang pagi, petang, siang dan malam melihat pengajian di YouTube. www.youtube.com. Mereka pagi petang, mereka hari ini datang mau melihat mana orang yang selama ini menghabiskan paketku. Mereka berteriak tadi lewat mobil yang pertama, lewat mobil yang kedua, lewat mobil yang ketiga. Mobil pertama Terios, mobil yang kedua, mobil yang ketiga Hammer itu Martil. Itu semuanya mobil panitia, bukan mobil ustadz. Jamaah semuanya pasang kamera. Wow, dia lihat mobilnya ustadz yang mana ya. Begitulah kecintaan mereka. Mudah-mudahan cinta mereka dibalas Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi penghafal Al-Quran, dijauhkan dari sabu dan narkoba, dijauhkan dari zina, menutup aurat, menjaga kehormatan, mati dalam keadaan istiqomah dan husnul khatimah. Karena apa? Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selama Abdul Somad mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, ikuti dia. Tapi kalau dia tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti Nabi Muhammad, jangan ikuti dia. Karena kita semua statusnya sama, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berkulit hitam, legam, miskin, susah, melarat, memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Karena di dunia ini aku miskin, susah, melarat, berkulit hitam, belum tentu aku jumpa dengan engkau nanti di surga ya Rasulullah. Nabi memberikan jawaban, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta dengan ulama, cinta dengan habaib, cinta dengan ajengan, cinta dengan kiai, maka akan bersama dengan mereka di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miskin kau di dunia, susah kau di dunia, jangan bersedih karena kesusahanmu akan berakhir dengan kematian. Betul? Melarat kau di dunia, jangan bersedih karena melaratmu akan berakhir begitu ruh keluar dari jasad. Tapi kalau kau kafir di dunia, walaupun kau kaya, kafirmu tidak akan selesai dengan kematian. Karena kalau kau mati kafir, neraka jahanam sudah menantimu. Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepalamu. Ustadz, boleh nanya? Boleh, apa pertanyaannya? Panasnya berapa Celcius? Astaghfirullahalazim. Otak mendidih, kau nanya Celcius lagi. Emangnya mati bawa termometer? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 poin disampaikan Abdul Somad. Pertama, jaga masjid, ramaikan, tetap sesuai ikuti protokol kesehatan. Siap? Siap. 2, cintai ulama, kawal kiai ajengan, ikuti ramaikan pengajian majelis-majelis ilmu. 3, anak-anak masukkan ke pondok pesantren, karena pesantren benteng terakhir perlawanan memegang tegas ahlus sunnah wal jamaah. Yang keempat, beramal sesuai kemampuan masing-masing. Yang orang kaya dengan hartanya, yang pejabat dengan tanda tangannya, ibu-ibu dengan mendidik anak-anaknya, bapak-bapak dengan menjaga keluarganya. Yang terakhir, yang kelima, jangan angkuh, jangan sombong, karena yang paling mulia di antara kita hanya orang yang paling takut kepada Allah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad. Berapa lama? Dimulai jam 2.15, dia berhenti jam 3:05. 50 menit, kurang 10 menit, 1 jam. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Mudah-mudahan apa saja yang disampaikannya, kesimpulannya ada 5 poin. Yang 5 poin itu apa? Kami lapar kepanasan lupa. Insya Allah bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Bagaimana hukum bertorikoh? Torikoh artinya jalan. Torikoh artinya jalan. Abdul Somad bisa sampai ke masjid ini karena ada jalan. Kebetulan jalannya disusun oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani, maka disebut dengan Thariqah Qadiriyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, disebut dengan Thariqah Syadziliyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Bahauddin Naqsabandi, maka disebut dengan Thariqah Naqsabandiyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdullah Syattari, maka disebut jalannya Thariqah Syattariyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Ahmad Al-Badawi, maka thariqahnya disebut dengan Thariqah Ahmadiyah, tapi bukan Mirza Ghulam Ahmad Nabi palsu. Nah, jadi jangan kelahi antara jalan-jalan ini. Ada yang jalan kemari melalui jalan aspal, ya nyampe juga. Ada yang jalan kemari melalui jalan sawah, ya sampai juga. Ada yang nggak jalan aspal, nggak jalan sawah, tapi lewat rumah-rumah orang sampai kemari, ya sampai juga. Yang penting jalan. Yang nggak boleh itu nggak jalan. Jadi bertorikoh itu adalah dengan berjalan. Karena torikoh itu jalan cara berzikir. Ada zikirnya pakai suluk Naqsabandiyah. Ada gabungan antara Naqsabandiyah dengan Qadiriyah Abah Anom, namanya TKN, Thariqat Qadiriyah wan
Naqsabandiyah. Ini jalan semua. Maka kita ikuti ulama. Maka apa yang sesuai, kebetulan ulamanya ikut jalan Abul Hasan Asyazili, ya ikut. Mereka itu dapatnya dari mana? Saya nanya, saya kan nggak ngerti, nggak paham, jadi saya tanya Mursyid Syaziliyah, Syekh, namanya Syekh Muwaffaq dari Suriah, Syekh, ya itu gimana sih ceritanya thariqah? Oh, jadi ulama itu Syekh Abul Hasan Asyazili menyusun zikir-zikir, lalu dia susun, dia kasih ke muridnya. Karena kalau diamalkan semua orang nggak sanggup, dia pilih yang mudah-mudah, nih amalkan. Jadi sebetulnya guru-guru kita memberi kita zikir. Yang penting berzikir, ikhlas, suci, insya Allah sampai menuju ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud, ridhamu yang ku cari. Berzikir itu nyari ridha Allah. Jangan zikir supaya bisa jalan di atas air. Apa jalan di atas air? Jembatan udah banyak. Pak Kiai, semoga dipanjangkan umurnya, sehat, amin. Apakah ada ciri-ciri lahir taubat dari maksiat diterima Allah? Siswi SMA Negeri 1C Ciawi. Saya sangka tadi ada SMA Negeri 1C, berarti D, E, F, G, H, I, Z. Apa tanda taubat orang diterima Allah? Ustadz, ada yang ngasih tahu kalau taubatnya diterima badannya jadi gemuk. Lalu saya yang belum diterima. Ustadz, ada yang bilang kalau taubatnya diterima wajahnya putih. Loh, ini masih hitam. Taubat diterima kalau ada perubahan. Perubahan. Dulu sebelum hijrah, sebelum taubat orangnya pelit, bin medit, bin bakhil. Tapi setelah hijrah mudah, lewat kotak sedekah langsung nggak lihat-lihat, kasih aja, jemata kasih. Karena memang semua sudah disimpan 2000 semua. Dulu kalau masuk waktu azan, hayya 'alas shalah, lepak balak 6. Tapi setelah hijrah, begitu masuk waktu sholat, langsung ambil wudhu, langsung ke masjid. Teman-temannya nanya, "Hei Bray, mau kemana?" "Mau ke masjid." "Udah azan." "Belum azan." "Itu tadi azan apa?" Rupanya azan handphone. Salah setel. Dia tetap ke masjid. Dia bukan menunggu azan, tapi dia menunggu. Dia berzikir, iktikaf di masjid. Jadi ciri orang taubat diterima ada perubahan. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat doa makbul 1 titik hari Jumat. Allah rahasiakan semua supaya kita makin semangat beramal dan renungkan diri. Kira-kira setelah pengajian ini berubah atau tidak? Insya Allah setelah pengajian semuanya berubah. Bukan berubah menjadi satria baja hitam. Bagaimana cara belajar qanaah? Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah, maka kau akan menjadi orang yang paling qanaah. Seorang kaya punya mobil harga 5 miliar, pintunya 1. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya makin mahal. Dia tetap merasa berduka cita, merasa sedih. Mobil mewah 5 miliar, sedih. Kenapa? Karena dia melihat temannya punya pesawat pribadi. Orang kalau melihat ke atas sampai mati nggak akan pernah bersyukur. Syukuri apa adanya. Untung di masjid. Kalau di luar masjid saya nyanyikan 1 album. Kalau mau menjadi orang qanaah, syukuri apa adanya. Oh, kalau begitu kita nggak akan maju, Pak Ustadz. Kita nggak akan menjadi orang kaya. Silakan cari harta, tapi untuk bangun pesantren gratis untuk tahfiz Quran. Silakan kau rebut jabatan, jadi gubernur, jadi presiden. Tapi untuk mengirim anak-anak tak mampu sekolah dari Sabang sampai Merauke mendapatkan beasiswa gratis, full day, full beasiswa. Jadi dunia ini jangan dikejar karena dia seperti air laut, makin asin, makin haus, makin kurang. Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, kalau manusia ini punya 1 lembah dari emas,
dia masih kurang. Sampai mulutnya disumbat tanah, nyahu. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh sebab itu sering-sering pandang ke bawah, lihat ke bawah. Insya Allah kita akan menjadi orang bersyukur dan qanaah. Salam buat saudara dan keluarga Pak Ustadz, adik Pak Ustadz Jamal. Oh, kenal pula dia dengan adik saya. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairul jaza.